Halo, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Arjaimen. Nah, ya, kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri, lagi-lagi trigonometri. Gitu ya. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan tentang persamaan trigonometri, tapi itu khusus untuk sin X sama dengan sin alfa, gitu. Tapi untuk penjelasan kali ini, saya menjelaskannya untuk cos X sama dengan cos alfa, ya kita tulis ya. Untuk pertama itu adalah nanti masuk kita pada cos X ya, untuk cos X sama dengan cos alfa, dan satu lagi nanti adalah tentang tangen X sama dengan tangen alfa ya. Nah, sebelum saya jelaskan ini, maka terlebih dahulu saya mau menjelaskan sekilas tentang pembagian kuadran yang barangkali sebelum-sebelumnya itu sudah saya jelaskan, tapi saya ulang lagi ya biar ingat lagi gitu kan ya. Oke. Untuk pembagian kuadran, ya masih ingat ya, apa saja yang bernilai positif dan negatif pada pembagian kuadran ini ya. Di sini ada kuadran 1 yang terdiri dari sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, gitu kan. Nah, yang positif di kuadran pertama itu adalah semuanya ya, semua sudut ya. Itu termasuk sinus, kemudian kosinus, kemudian tangen. Tangen. Ini semua positif nih ya. Ini semua positif. Gitu ya. Positif. Gitu. Oke. Kemudian untuk kuadran yang kedua itu mulai dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat ya. 180 derajat itu yang positif hanyalah di kuadran kedua, yang positif hanyalah apa? Coba. Hanyalah si sinus, gitu kan, hanya sinus. Kalau cos dan tangen di kuadran kedua itu bernilai negatif gitu ya. Oke, lanjut untuk kuadran ketiga. Mana kuadran ketiga? Ini dia. Kuadran ketiga itu mulai dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, gitu. Yang positif untuk kuadran ketiga apa? Coba ayo. Pasti adalah tangen dong ya. Nah, gitu. Dan masuk kita ke kuadran yang keempat terakhir nih. Gitu. Yang positif untuk kuadran keempat itu adalah apa? Itu kuadran keempat itu terdiri dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, yang positif hanyalah kosinus. Hanyalah kosinus. Gitu dah ya. Kalau untuk kuadran keempat nanti yang positif hanya kosinus, yang negatif adalah pasti nanti selain daripada kosinus gitu. Oke. Nah, kita masuk. Masuk ya. Ini tadi udah kita tadi udah keluar. Nah, sekarang kita masuk. Ya. Oke. Sekarang kita lihat nih persamaannya. Fokus kita sekarang adalah di kuadran pertama dan di kuadran yang keempat. Nah, kenapa gitu, Pak? Kenapa nggak fokusnya di kuadran 2 dan 3, ya kan? Nah, kenapa? Karena yang kita bahas adalah kosinus. Nah, kosinus itu bernilai positif di mana coba? Pasti di kuadran 1 dan keempat. Ini kuadran 1 dan kuadran keempat. Gitu. Di sini kan yang positif hanyalah tangen. Di sini hanyalah sinus. Maka karena kita hanya melihat yang positif saja, maka kita fokusnya di kuadran 1 dan 4. Nah, kalau begitu mari kita coba. Gitu. Oke, kita coba ya. Gini. Kita bikin lagi tadi pembagian kuadran, coba. Yuk. Mari. Nah, setelah itu, karena kita mencari nilai X, maka kita fokusnya di sumbu X. Di sumbu X ini. Mana sumbu X, Pak? Ini sumbu X. Yang datar dong, ya. Yang horizontal, ya. Nah, pastinya yang ditanya nanti adalah nilai sudut X yang memenuhi. Nah, tadi di kuadran pertama ya kan? Di kuadran pertama. Tadi ada di kuadran pertama dan kuadran keempat. Nah, ke sini. Coba kita andaikan nilai X itu kira-kira di mana, yo? Apakah di sini atau di sini? Sudutnya. Pasti di mana? Pasti di sini. Kenapa di situ, Pak? Nah, karena yang kita carikan bukan Y, tapi X ini. Makanya alfanya di situ. Gitu ya. Oke, Nah, kalau seandainya kita mau mencari nilai X mulai kalau kita putar ini dari 0 derajat gimana nih? Berapa besarnya? Berapa besarnya coba? Coba kita putar nih. Kita putar mulai dari 0 derajat. Ini jalan dia. Berhenti di sini. Berarti X yang memenuhi itu adalah
besarnya berapa? Nah, besarnya adalah alfa derajat. Nah, gitu. Alfa ini kan besar mulai dari sini sampai ke sini. Pasti besar sudutnya adalah alfa. Tergantung. Kalau alfanya nanti 30 berarti 30. Kalau alfanya 45, 45. Kalau alfanya 55, ya 55. Kan gitu. Oke dah ya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya nih ya, kalau seandainya apa namanya ya? Ini belum puas dia pengen keliling dunia dulu, kan? Dia berputar dulu, mulai dari sini. Nah, dia berputar sekali, dan kembali ke sini. Nah, ini pasti jadi berapa kali putaran nih? 1 putaran penuh, kan gitu ya? 1 putaran penuh. Nah, kalau 1 putaran penuh itu besar sudutnya adalah berapa coba? Ya, berarti harusnya kita tambah nih. Berarti 360 derajat. Nah, ini 360 derajat. Kenapa 360 derajat, Pak? Ya, karena ini kan berputar sekali dulu. Ya kan? 1 kali putaran penuh berarti 360 derajat. Ya kan? Iya. Lalu bagaimana kalau dia belum puas, Pak? Kalau belum puas berarti berputar lagi. Nah, berputar lagi. Coba kita putar lagi. Udah nyampe lagi tadi. Masih pengen berputar lagi. Ya, pengen. Karena kan belum dilihatnya ini lingkungan sekitar baru pertama. Jadi dia pengen beradaptasi, yang gitu ya. Oke, udah 2 kali dia berputar. Maka harusnya ini berapa? Berarti ini harusnya 2 kali. Harusnya 2 kali putaran. 2 kali 360 derajat. Ya enggak? Iya, pas Pak. Ya. Lalu gimana kalau belum puas lagi? Berarti harus berputar lagi dong, ya. Berputar lagi. Ini udah berapa kali nih buat dia berputar? Nah, ini udah 4 kali, udah 3 kali nih Pak. Berarti harusnya ini bukan 2. Nah, gitu kan. Harusnya ini bukan 2, tapi 3. Nah, 3. Oke. Lalu gimana kalau misalnya dia berputar berulang kali? Misalnya 4, 5, 6, 7, 8. Oh, udah capek kita nulis ganti-ganti ini kan. Capek nggak? Capek kan? Daripada capek kita, lebih baik kita bikin saja ini sebagai K ya. K itu adalah banyak berputar. Banyaknya sudutnya ini berputar ya. Kalau misalnya nanti dia berputar sekali berarti 1. Kalau nggak berputar berarti 0, ya kan? Kalau misalnya berputar 3 berarti 3, ya kan? Nah, gitu. Jadi rumus yang pertama, versi yang pertama itu adalah alfa derajat itu tadi ketika dia berputar 0 ya, tidak ada berputar, hanya mencari nilai sudutnya saja. Tetapi kalau misalnya dia berputar berulang kali, maka kita harus menambahkan K dikali 360 derajat, di mana K itu adalah bilangan bulat ya. Baik itu bilangan bulat negatif atau bilangan bulat positif, tergantung nanti sampai di mana interval yang diminta pada himpunan penyelesaian. Oke. Nah, ini versi pertama nih. Nah, kan tadi fokusnya di kuadran 1 dan 4. Nah, kita coba lihat di kuadran keempat. Yang pertama sudah. Yang pertama sudah. Kita sekarang fokus di kuadran yang keempat. Oke, kita hapus dulu ini ya. Oke, nah gitu. Coba kita fokus pada kuadran yang keempat. Nah, gini. Karena tadi kan yang kita cari adalah nilai X, maka ya kan? Kita bedakan warnanya nih. Kita bikin warna ini, gitu. Gini ya kan. Maka alfanya bukan di sini, tetapi di sini. Kenapa? Karena berdekatan dengan sumbu X. Gitu. Oke. Nah, kalau begitu, maka harusnya ini kalau dia berputar dari sini menuju ke sini, maka besar sudut ini, ya kan? Besar sudut ini adalah, kan tadi di sini 360 derajat kan? Besar sudut itu adalah 360 derajat dikurang alfa. Dikurang itulah nanti besar sudutnya. Kalau misalnya di sini 270, berarti nanti dikurangkan. Nah, gitu kan. Nah, berapa ini perputarannya nih, ya kan? Nah, gitu. Ya. Oke, itu nanti besar sudutnya nih, ya kan? Nah, baru kalau seandainya ini kan lebih singkatnya kalau saya buatnya 0 dikurang, ini versi kedua ya, 0 dikurang alfa. Gitu, 0 dikurang alfa. Maka 0 dikurang alfa sama aja artinya min alfa. Ya enggak? Ya, berarti ini
0 dikurang alfa sama aja min alfa. Maka lebih bagus kita singkat saja ini. Bukan lagi 360 dikurang alfa. Tapi, ya kan? Tapi apa? Nah, tapi apa? Berarti ini menjadi min alfa derajat ditambah. Nah, sama juga kalau misalnya dia berputar berulang kali, gimana coba? Maka ini menjadi apa coba? Menjadi K dikali 360 derajat. Nah, ada dua versi nih rumusnya nih, ya. Ada dua versi. Ini yang versi yang pertama ini adalah di kuadran yang pertama, nah di kuadran sini tadi, dan versi yang kedua adalah min alfa di kuadran keempat, gitu ya. Oke, betul. Nah, gimana kalau misalnya nih, ya, kalau misalnya nih, ini saya ubah ke dalam bentuk sudut radian ya, dalam radian. Nah, sebelum kita ubah, maka terlebih dahulu ini kita bikin dulu dalam kotak. Nah, kita bikin dulu dalam kotak. Biar dia tidak kedinginan. Nah, biar tidak kedinginan. Oke, ini udah kita bikin dalam kotak ya. Lalu gimana kalau misalnya saya bikin ini dalam bentuk radian nih ya. Saya bikin dalam bentuk radian. Oke, saya bikin dalam radian ya. Ini nilai X dalam bentuk radian, tahu kan? Tahu lah ya. Untuk X dalam bentuk radian itu, yang pertama ini alfa derajat ditambah K dikali 360 itu dalam kalau dibikin dalam radian berarti 2 V. Ya enggak? Karena V itu bernilai 180 derajat. Nah, gimana kalau misalnya dia 360 derajat? Maka itu artinya 2 kali 180 derajat, berarti 2V ya. Nah, di bawah gimana? Nah, gimana kalau di bawah? Berarti ini min alfa derajat ditambah ya K dikali 2V. Oke, dapat dia. Ini kalau dalam bentuk radian ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa berarti kita kotakin lagi biar jelas. Gitu. Oke, ini saya buat lagi karena ini alfanya tadi nggak tahu. Oke, jelas ya. Jelas. Nah, K-nya itu elemen bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu kan terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0 dan bilangan bulat negatif, gitu ya. Oke. Nah, itu khusus untuk cos ya, untuk mencari nanti nilai-nilai X yang memenuhi pada persamaan kosinus ya. Oke, boleh kita masuk ke contoh? Boleh, Pak. Oke, kita masuk ke contoh. 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 Ini contoh. Misalkan kita disuruh untuk ya mencari himpunan penyelesaian. Nah, yang pertama kita diminta untuk mencari nilai himpunan penyelesaian pada persamaan cos 2x sama dengan cos 40 derajat. Maka gampang saja ya, kita tinggal ingat rumus dasar tadi ya. Ini sebelumnya kita tentukan nih dalam interval apa nih ya. Dalam interval ya kan, X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, artinya sudut-sudut itu nanti berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Di luar daripada itu, maka bukan himpunan penyelesaian. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tulis apa nih? Kita tulis ini. Jawab. Siapa yang mau jawab? Mari. Gitu kan. Oke. Kita coba menjawab. Nah, mula-mula kita tulis ulang nih. Ya, kita tulis ulang nih soalnya. Ini pertama, ini cos 2x sama dengan cos 40 derajat. Nah, berarti kita mau mencari nilai X yang memenuhi. Ayo, berarti itu artinya ya 2X sama dengan, tadi rumusnya apa? Alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ya enggak? Iyalah, itu yang tadi rumusnya kan. Masih enggak? Masih. Ya. Atau, kan ada dua versi tadi kan? Atau, 2X sama dengan
min alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, gitu kan. Atau berarti dua versi. Kalau nggak percaya, mari kita lihat lagi. Nah, gitu kan. Nah, ini tadi yang versi yang pertama, versi yang kedua. Ah, gitu. Tapi karena kita nggak menggunakan radian, maka kita pakai yang ini, yang pertama ini, yang pertama. Ah, oke. Bisa dipahami? Bisa, ya. Oke, kita masuk lagi ke contohnya tadi. Oke, sekarang kita masuk nih. Udah dua versi kita bikin, maka kita sekarang mencari nilai X-nya nanti ya. Tapi kita masukkan dulu sudutnya. 2X sama dengan berapa nilai sudutnya? 40 derajat. Berarti ini menjadi 40 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau, ya kan? 2X sama dengan min 40 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita mencari nilai X dengan sama-sama kedua ruas kita bagi dua. Nah, kenapa dibagi dua? Supaya duanya ini hilang. Nah, gitu kan. Oke, bagi dua. Ini kita bagi dua ya. Kita bagi dua ini. Berapa jadinya? Kalau bagi dua berarti tinggal X. Ah, udah muncul dia. 40 dibagi dua. Berarti tinggal 20 derajat. Nah, oke. Ini K kali 360 derajat bagi dua. Berarti K dikali 180 derajat. Nah, gitu. Oke, sama juga. Ini kita bagi dua. Ini bagi dua. Min 40 bagi dua berarti min 20 derajat. Ditambah, ya kan? Ditambah K dikali 180 derajat. Kenapa 180, Pak? Karena 360 dibagi dua. Nah, gitu. Karena kedua ruas sama-sama bagi dua. Oke, mari kita lihat. Apa saja nilai K yang memenuhi, yang bisa masuk dalam interval ini. Nah, gitu. Oke. Kita coba mulai dari K sama dengan 0. Ah, gitu. Ketika dia berputar sebanyak 0. Ah, gitu. Maka kira-kira nilai X apakah memenuhi atau tidak? Ah, coba kita lihat. Berarti ini 20 derajat ditambah K-nya 0 dikali 180 derajat. Ya enggak? Iya. Oke, 20 derajat ditambah 0. 0 ini kan, karena 0 dikali 180 kan 0. Berarti jawabannya 20 derajat ditambah 0, jawabannya berapa? Berarti 20 derajat. Apakah 20 derajat memenuhi? Karena 20 derajat berada di antara 0 sampai dengan 360, maka itu memenuhi. Oke, kita coba di versi yang kedua. Apakah K sama dengan 0 memenuhi? Kita lihat. Berarti X sama dengan min 20 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Nah, nih. 0 ini kan? 0. Oke. Min 20 derajat ditambah 0 berarti min 20 dong, ya kan? Min 20. Berarti min 20 itu kan di luar target. Di luar dari 0 derajat sampai dengan 360. Ya kan? Iya, berarti kalau begitu, maka K sama dengan 0 untuk versi yang kedua ini tidak berlaku. Ya kan? Tidak berlaku. Maka itu kita hapus. Kita hapus ini. Kita hapus. Gitu. Oke. Kita coba ketika K-nya bernilai 1. 1 kali putaran nih. 1. Coba kita lihat. X sama dengan, ya, ini 20 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Nah, gitu. Oke. Ini 1 dikali 180 berapa? 180 ditambah 20 berapa? Oke, berarti 200 derajat. Nah, jelas kan? Jelas. Oke, Pak. Oke, kita lihat di sini. Ketika K sama dengan 0. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Apakah X memenuhi? Oke, kita lihat. Berarti ini min 20 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Nah, nih. 180 ini kan? Oke, 180 min 20 ditambah 180. Berarti jawabannya adalah 160 derajat. Ya enggak? Yuk, ya Pak. Betul. Oke. Kita lanjut. Apakah K sama dengan 2 memenuhi? Ya. Oke, kita coba. Apakah ketika dia berputar sebanyak 2 kali? Kita lihat, ya kan? Ini X sama dengan 20 derajat ditambah
2 dikali 180 derajat. Nah gitu. 2 dikali 180, 360. Ditambah 20 berapa? Ih, besar kali, Pak. Berarti 380 derajat. Oh iya, lebih dari sini. Ini overdosis ini. Nah, di sini kan 380 derajat. Berarti ini overdosis. Itu nggak berlaku, Pak. Maka kalau nggak berlaku, maka itu kita hapus. Kita hapus. Udah dia berada di luar targetnya, di luar daripada permohonan. Gitu. Oke, kita coba kalau di versi kedua apakah dia berlaku atau enggak. Kita coba nih. Nih, kan sama dengan 2. Berarti ini X sama dengan min 20 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Ini berapa nih? 360 derajat kan? 2 kali 180, 360. Berarti min 20 derajat ditambah 360 derajat. Berarti jawabannya adalah berapa? 340 derajat. Oke, 340 derajat. Nah, kalau misalnya kita coba lagi K sama dengan 3, maka otomatis kalau di sini tidak bisa lagi, ya kan? Karena K sama dengan 2 saja nggak bisa. Berarti pasti nanti di luar daripada target. Nah, gitu juga ini. Kalau misalnya kita coba lagi nih K sama dengan 3, maka itu pasti di atas 360 derajat. Ya, ini saja yang K sama dengan 2 udah 340, apalagi kalau K sama dengan 3, maka bisa kita prediksi jawaban yang bisa memenuhi untuk X adalah pertama 20, kemudian 160, 200, dan 340 derajat. Nah, kalau begitu bisa kita tulis HP-nya, ya HP. Dia punya HP loh, gitu. HP atau himpunan penyelesaian adalah X sama dengan yang pertama adalah 20 derajat, kemudian 160 derajat, kemudian 200 derajat, dan terakhir adalah 340 derajat. Inilah X yang memenuhi. Oke ya. Bisa dipahami? Bisa. Apalagi yang kedua pasti lebih bisa dipahami. Gitu ya kan. Oke, sekarang kita coba contoh yang kedua. Boleh kan? Boleh, Pak. Oke, kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita geser dulu. Kita geser dulu. Nomor 2. Misalkan kita disuruh untuk mencari nilai X yang memenuhi pada persamaan cos 3X sama dengan cos 0 derajat, bukan kos-kosan ya. Ya, oke. Dalam interval X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 2V. Ini kan berarti dalam bentuk radian, maka nanti kita pakai rumus yang kedua. Oke, kita pakai rumus yang kedua ya. Oke, sekarang kita tulis apa nih? Kita tulis jawab lagi. Oke, tadi saya sudah jawab. Sekarang siapa giliran siapa? Itu giliran si Benjeng. Benjeng. Oke. Kita lihat. Kita coba tulis ulang nih. Apa soalnya ya? Ini cos 3X sama dengan cos 0 derajat. Nah, gitu kan. Oke, kita coba nih masukkan. Ini rumusnya tadi. Berarti 3X sama dengan yang versi yang pertama nih, alfa derajat ditambah K apa nih K? Mana K? K dikali 2V. Gitu kan. Itu tadi rumus yang pertama kan? Iya, Pak. Oke. Atau itu kan atau 3X sama dengan ada min alfanya, gitu kan, ditambah K dikali 2V, gitu. Oke, Nah, coba kita masuk. Masuk kan? Udah masuk kita, Pak. Itu si Anu masih di luar tuh. Masuk ayo Anu. Gitu kan. Mari belajar matematika, gitu kan. Oke. Coba kita lihat nih. Sekarang kita masukkan nilai sudutnya nih, ya. Oke, ya. Ini 3X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 2V, gitu kan, atau ya kan 3X sama dengan
min 0 derajat ditambah K dikali 2 V. Ya gitu kan. Oke. Maka ini menjadi apa? Menjadi apa? Ini menjadi 3X sama dengan K dikali 2V. Nah, sama juga ini. 3X sama dengan K dikali 2V. Nah, kenapa gitu, Pak? Ya, karena 0 kan nggak ada lagi tuh. Udah kosong. Gitu. X apa yang memenuhi berapa nih? X sama dengan berarti 2/3 KV. KV. Ini menjadi X sama dengan 2/3 K kali V. Oke dah ya. Nah, sekarang kita coba melihat apa saja nilai K yang memenuhi. Nah, ketika misalnya dia tidak berputar, nah maka kita bikin K sama dengan apa coba? K sama dengan 0 ya kan? Maka kita lihat nih. Maka X sama dengan ini kita ganti K-nya 0. Kan. K-nya 0 berarti 2/3 dikali 0 dikali V. Gitu kan, dikali V. Berarti ini menjadi berapa? Berarti menjadi 0. 0. Karena dikali apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Nah, karena kebetulan ini dikalikan 0, maka semua dikali 0. Maka nanti kalau misalnya kamu bandel, saya kalikan kamu dengan 0. Biar jadi 0. Ya. Oke. Nah, kebetulan nih, kebetulan ini. Ini kebetulan sama dengan ini. Maka karena sama, maka kita selesaikan satu saja. Ya enggak? Kita selesaikan satu saja. Toh juga sama nanti hasilnya gitu ya. Karena yang kita inginkan kan himpunan penyelesaiannya saja, ya. Bukan prosesnya. Gitu. Kita inginkan juga prosesnya kayak gitu ya. Oke. Nah, kita coba ketika misalnya K sama dengan 1 ya, 1. Oke, ketika dia berputar 1 kali, maka nilai X yang memenuhi kita coba lihat 2/3 dikali 1 dikali V. Gitu kan. Maka ini menjadi 2/3 dikali 1 berapa? Tetap 2/3 V, ya enggak? Iya. Nah, apakah kira-kira 2/3 V itu memenuhi? Ya, pastikan 2 bagi 3 saja berapa nilainya? 0, sekian kan? Nah, kalau 0, sekian sementara berarti di antara 0 sampai dengan 2V, ya enggak? Ya, nah udah pasti gitulah kan? Oke, berarti 2/3 V memenuhi. Oke, kita coba lagi ya. Apakah K sama dengan 2 memenuhi? Gitu kan. Apakah ketika dia berputar sebanyak 2 kali, apakah ada nilai X-nya? Kita lihat. Berarti 2/3 dikali 2 kali V. Gitu kan. Oke, ini berarti 2 dikali 2, 4/3. Nah, ini 4/3 V. 4/3 itu masih memenuhi? Masih. Karena 4/3 itu 1, sekian. Sementara ini 2. Ini kan 2. Berarti 1, sekian itu masih di pertengahan antara 0 sampai dengan 2. Ya enggak? Iya, oke. 4/3 V masih memenuhi. Kita coba ketika K-nya bernilai 3. Ya enggak? Iyalah ya. Ketika K-nya bernilai 3, kita lihat. Ini. Berarti X sama dengan 2/3 dikali 3V. Oke, maka otomatis nih. Otomatis 3-nya mati 3-nya. Berarti tinggal 2V. Maka jawabannya ini 2V. Apakah 2V memenuhi? Maka otomatis 2V pasti memenuhi. Itu perbatasan. Ya enggak? Perbatasan itu kan? Perbatasan. Maka kalau begitu otomatis kalau kita pikirkan selain daripada 2V, selain daripada K sama dengan 3, kalau misalnya lewat dari K sama dengan 3 pasti nanti tidak memenuhi. Nah, otomatis kalau begitu maka kita bisa bikin himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya apa coba? Ya. Himpunan penyelesaiannya apa? Kita geser dulu nih ya. Geser ya. Oke. Oke ya. Kita lihat himpunan penyelesaian yang memenuhi. Berarti HP kan X sama dengan, mulai dari yang terkecil dulu, berarti 0 kemudian 2/3 V, ya enggak? Ya, ini. Kemudian 4
per 3V kemudian 2V. Oke dah, selesai. Jadi bisa kita peroleh ada ada beberapa X yang memenuhi ya pada persamaan cos 3X sama dengan cos 0 derajat. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa maka kita lanjutkan. Nah, gitu. Kita lanjutkan ya. Boleh ya? Boleh. Sekarang kita masuk untuk tangannya karena udah capek kita untuk untuk kos-kos. Kos-kosan ya. Sekarang kita masuk untuk tangan. Kita lihat dulu. Nah, sebelum kita masuk ke tangan maka terlebih dahulu kita buat dulu persamaannya ya. Sekarang untuk tangan nih, tangan. Nah, ini poin yang kedua nih. Poin yang kedua, tangan X sama dengan tangan alfa gitu kan. Oke. Maka kita ingat lagi tangan itu positifnya di mana. Nah, itu kan kita ingat lagi tadi kan setelah kita melakukan pembagian kuadran ya, pembagian kuadran tangan itu akan positif di mana? Di kuadran 1 dan kuadran yang ke-3. Ya enggak? Masih ingat kan? Masih. Maka fokus kita nanti adalah di kuadran 1 dan kuadran yang ke-3. Oke, O3. Nah, kalau begitu kita lihat. Kita bikin lagi yang namanya pembagian kuadran tadi. Yo, coba kita buat lah ya. Kita buat. Nah, gini. Di sini kuadran pertama. Maka yang kita cari adalah nilai X. Maka berpatokan pada sumbu X. Ini sumbu X. Nah, ini sumbu X ya. Oke, kita coba bikin ini sudutnya nih. Karena kuadran pertama kan nilai positif itu tangannya di situ ya. Berarti ini alfa. Oke, nanti satu lagi di sini kan. Oke, tapi kita fokusnya dulu di sini ya. Nah, ketika kita ingin mencari nilai X yang memenuhi di sini, maka nanti ada dua versi. Satu di kuadran pertama dan satu di kuadran ketiga. Maka kita bikin dulu untuk kuadran yang pertama. X yang memenuhi. Nah, ini pasti otomatis kalau ini saya buat menjadi apa yo? Ini menjadi kalau dia berputar dari sini, berarti ini nilai besar sudutnya adalah alfa saja. Ini alfa. Oke, alfa. Nah, kalau misalnya dia berputar beberapa kali, coba berapa nih? Berputar sebanyak 5 kali. Mulai dari sini berputar dia. Sorry, bentar ya. Bagaimana kalau misalnya dia berputar mulai dari sini, kemudian berputar sekali? Ya kan? Lalu dia berputar lagi sebanyak 2 kali, lalu berputar lagi 3 kali. Maka kalau misalnya dia berputar satu kali putaran itu kan 360 derajat sama kayak apa kosinus tadi, maka sama juga sama dengan rumus yang awal kita bikin K dikali sebentar ya, K dikali 360 derajat. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, paham kalau itu Pak. Oke, kalau paham maka ini saya hapus. Saya hapus ya. Oke, saya hapus dulu ini ya. Oke. Maka satu lagi tadi ada rumus di ada alfanya di kuadran yang ketiga karena tangan itu positifnya di kuadran ketiga. Maka ini kita bikin lagi nih ya. Kita bikin lagi nih. Oke, sorry. Oke, nah gitu. Maka patokan kita di situ adalah yang dekat dengan sumbu X, bukan di sini alfanya, tapi di sini. Kenapa? Karena di sini ada sumbu X. Kalau di sini kan kalau sumbu Y, gitu. Oke. Maka sama juga kita bikin nih, ya kan? Ini sudut ini. Nah, ini. Oke, berapa besar sudutnya? Besar sudutnya adalah berarti ini. Berarti ini udah berapa nih? Udah 180. Berarti 180 derajat. Kan? 180 derajat ditambah alfa. Ditambah alfa dikali K dikali 360 derajat. Nah, ini tetap ada ya. Iya, karena tergantung dia berapa kali dia berputar, ya kan? Bisa dipahami kan? Bisa Pak. Oke. Nah, kalau kita perhatikan rupanya. Ini kan perjalanan ini, ya, perjalanannya ini kan sudah. Saya hapus dulu ya, biar lebih jelas. Saya hapus, mana lagi saya hapus? Ini saya hapus dulu ini. Oke.
Nah, kalau kita lihat rupanya ini membentuk yang namanya garis berpelurus ya. Garis berpelurus. Ini membentuk sudut. Kalau dia sudah nyampe tadi di sini, maka akan membentuk sudut 180 derajat. Kalau dia berputar sampai di sini. Sampai di sini, dia akan berputar sampai di sini, berarti akan membentuk setengah putaran penuh, ya kan? Setengah putaran penuh. Maka ini gabungan dari sini dan ini boleh kita bikin menjadi setengah putaran penuh, sehingga kalau ini kita satukan menjadi yang kedua ini kita satukan menjadi X sama dengan besar sudut mulai dari sini berarti alfa derajat, ya kan? Ditambah setengah putaran penuh berarti 180 derajat. Nah, bagaimana kalau misalnya dia berputar selalu setengah kali putaran, ya? Kalau dia berputar lagi gimana? Berarti nanti selalu ini menjadi K dikali 180 derajat. Nah, itu nanti K-nya tergantung berapa kali dia harus berputar. Maka kalau begitu, nanti kalau misalnya kita mau mencari nilai X pada tangan X sama dengan tangan alfa, maka cukup dengan rumus ini saja. Tapi kalau mau butuh ini dua versi boleh juga. Tapi biar lebih gampang, maka kita gunakan satu versi saja, yang ini ya, yang ini. Oke dah ya. Bisa? Bisa. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Nah, K-nya ini, K itu adalah elemen bilangan bulat. Nah, gitu ya. Baik itu bilangan bulat positif maupun negatif. Oke. Kalau misalnya sudutnya ini kita bikin dalam bentuk radian nih, ya. Maka ini kita ubah menjadi X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali V. Gitu. Kenapa V, Bapak? Karena satu V itu adalah sebesar 180 derajat. Oke, jadi K-nya juga adalah elemen bilangan bulat ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, kita coba masuk ke contoh kalau begitu. Kalau mau masuk ke contoh, mari kita hapus dulu ini. Boleh kan? Boleh, oke. Kita bikin contohnya di sebelah kanan saja. Nah, gitu. Namun sebelumnya ini kita garisin biar lurus. Biar bisa kita bedakan. Oke, nah sekarang kita masuk contoh. Kita tulis contoh. Ya, contoh. Oke, contoh yang pertama. Misalnya kita disuruh untuk mencari nilai X yang memenuhi pada persamaan tangan. Ini tangan 2X sama dengan tangan 20 derajat dalam interval ya, X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, coba kita lihat ya. Sama juga ini kita tulis nih, jawab ya. Siapa yang mau jawab? Pasti Pak Arjemet ya kan. Kalau misalnya nanti kamu yang menjawab, gimana cara nulisnya dong? Nah gitu kan. Oke, kita lihat. Kita tulis lagi soalnya nih. Kita tulis lagi. Ini tangan 2X sama dengan tangan 20 derajat. Nah, kita coba. Kita pakaikan hanya satu versi saja, ya kan? Ini saja. Nah, kebetulan nih antara 0 derajat sampai dengan 360, maka kita pakai versi yang ini. Nah, gitu. Oke. Nah, coba kita bikin 2X sama dengan, ya kan? 2X sama dengan alfa derajat, ya kan? Ini alfa kan? Ditambah K dikali 180 derajat. Nah, gitu. Oke. Maka kita mau masukkan nilai sudutnya. Nah, ini 2X sama dengan berapa sudutnya? 20. Nah, maka ini 20 derajat ditambah K dikali 180 derajat. X-nya berapa? X sama dengan, ini kedua versi, ruas kita sama-sama bagi 2. Dibagi 2 tinggal X. Bagi 2 ini berapa? 10 derajat. Ini dibagi 2 berapa? 90 derajat. Nah, gitu ya. Oke ya. Oke. Maka kita coba lihat apa saja K yang memenuhi. Ketika misalnya dia tidak berputar, berarti K-nya sama dengan 0. Maka
X-nya berapa? Nah, X-nya berarti 10 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat sama dengan, ini kan 0, 0. Berarti 10 derajat tambah 0, berarti ini menjadi 10 derajat. Nah, apakah 10 dapat memenuhi di sini? Pasti memenuhi, karena 10 berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Kita coba untuk versi berikutnya, ketika dia berputar satu kali putaran. Nah, satu kali ini. Maka ini menjadi X sama dengan 10 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat. Kita lihat, 1 kali 90, 90 berarti 10 tambah 90 adalah 100 derajat. Ya enggak? Iya, ya. Oke, bisa ya. Kita simpan lagi, kita simpan. Ya. Pasti 100 masuk ya. Bagaimana kalau misalnya K sama dengan 2? Kita lihat apakah K sama dengan 2 memenuhi atau tidak. Oke, kita lihat. Ini X sama dengan, ini tetap 10 ditambah 2 dikali 90. Ya enggak? Iyalah ya. Nah, kita coba lihat. 2 kali 90 berapa? 180 ditambah 10 berapa? 190. Maka ini pun bisa memenuhi 190. Kok ini nggak apa ya? Ini 190 derajat. Ini 190 derajat. Jelas kan? Oke, kita coba kalau misalnya K sama dengan 3 ya. Apakah X-nya juga memenuhi? Kita coba X sama dengan 10 derajat ditambah 3 dikali 90 derajat. Nah, gitu kan. Oke, kita lihat. 3 kali 90 berapa? 270 ditambah 10 berarti 280 derajat. Ya enggak? Oke, ini kayak 200 ya, berarti kita perbaiki ya kan. 280 derajat. Apakah 240 memenuhi di sini? Memenuhi. Kita coba lagi. Ketika dia berputar sebanyak 4 kali, kita coba lihat nilai X-nya. Berarti dia menjadi 10 derajat ditambah, ya kan? Ditambah 4 dikali 90 derajat. Nah, gitu. Oke, 4 kali 90 berarti 360 ditambah 10, 370 derajat. Oh, enggak memenuhi lagi tuh, Pak. Itu di luar, Pak. Kita keluarkan saja, Pak. Enggak memenuhi dia. Dia enggak menuruti aturan. Nah, gitu kan. Kalau misalnya dia enggak menuruti aturan, ayo kita keluarkanlah. Berarti K sama dengan 4 tidak memenuhi, ini kita keluarkan. Sehingga yang memenuhi adalah ada 4. Kan? Ada 4. Yang pertama 10, 100, 190, dan 280. Sehingga bisa kita tuliskan HP-nya adalah X sama dengan pertama 10 derajat, kedua 100 derajat, kemudian 190 derajat, dan terakhir adalah 280 derajat. Nah, gitu. Selesai deh. Beres, men. Gitu. Oke, boleh kita lanjutkan? Boleh, Pak. Kita masuk ke contoh yang kedua, boleh? Boleh, Pak. Oke, kita lanjut. Yang kedua nih ya. 2. Oke, misalkan kita disuruh untuk mencari nilai tangen 2x sama dengan tan V. Tan V. Oke, tangen V. Nah, ini pasti dalam bentuk radian kan? Berarti ini dalam interval nanti x lebih besar sama dengan 0 derajat, X lebih kecil sama dengan V. Berarti ini sampai serah dengan 190 derajat ya. Nggak boleh lebih dari 180 derajat, hanya sampai 180 derajat. Oke, kita coba. Ini kita tulis apa? Kita tulis jawab. Gitu kan. Jawab. Oke, kita jawab. Oke, kita tulis lagi soalnya. Ini tangen 2x sama dengan tangen V. Oke, maka kalau begitu 2x sama dengan, nah ini kita lihat fokusnya di sini, ya kan? Karena ini pakai V. Gitu kan. Oke, berarti menjadi alfa derajat ditambah K dikali V. Berarti X-nya menjadi 2x sama dengan, ini alfanya berapa yuk? Alfanya adalah V. V tambah K dikali
V. Gitu. Oke, sama-sama dibagi 2. Kedua ruas itu sama-sama dibagi 2 nih. Berarti X sama dengan setengah V atau V per 2 ditambah setengah K dikali V. Gitu kan. Oke. Maka karena udah kita dapat nilai persamaan nilai X ini, maka kita coba-coba nih. Apa saja K yang memenuhi ketika dia tidak berputar, ya kan? Berarti kita lihat lagi apakah kalau misalnya kita bikin bilangan bulat yang lain, ya. Bilangan bulat yang lain, misalnya bilangan bulat negatif, apakah itu bisa memenuhi enggak? Ya, kita coba ya. Kita coba K-nya sama dengan -1 nih ya, -1. Ya, -1 bisa enggak? Ya, karena K-nya yang kita bilang tadi, K-nya ini adalah elemen bilangan bulat ya. Bisa saja itu elemen bilangan bulat untuk negatif, misalnya -1, -2, -3 dan seterusnya. Iya enggak? Iyalah ya. Oke. K sama dengan -1, maka X-nya sama dengan ini menjadi V per 2 ditambah setengah dikali -1 dikali V. Gitu kan. Sehingga kita bisa memperoleh ini. Ini setengah dikali -1 berapa tuh? Berarti nanti min setengah. Ya enggak? Min setengah. Sehingga nanti bisa kita tulis ini menjadi apa? Langsung saja. Menjadi min setengah V. Kenapa min setengah V? Karena itu kan sudah kita ganti, ya kan? Sudah kita gantikannya -1, ya kan? Nah, atau bisa kita tulis ini, ya. Bisa kita tulis ini setengah V. Ini biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas ini bisa kita tulis lagi menjadi V per 2. Gitu kan. V per 2 dikurang V per 2 atau 1 dikurang 1 kalau contoh ya. 1 dikurang 1 0, 2 dikurang 2 0, 3 dikurang 3 0. Maka V per 2 dikurang V per 2 hasilnya adalah 0, ya enggak? Ya, apakah 0 masuk? Masuk dong ya ini kan. Masuk juga. Oke, kalau masuk berarti itu juga termasuk himpunan penyelesaian. Gimana kalau misalnya kita naikkan nih ya, berarti K-nya sama dengan 0 gitu kan. Tanpa ada putaran, berarti X-nya menjadi, nih kita lihat lagi nih, berarti V per 2 ditambah setengah kali 0 dikali V, gitu kan. V per 2 ditambah ini pasti 0, apapun yang dikalikan dengan 0 ini hasilnya adalah 0, ya enggak? Iya, maka V per 2 ditambah 0 jawabannya adalah V per 2, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya dia berputar sebanyak 1 kali, maka X sama dengan V per 2 ditambah setengah kali 1 akan kali 1 kali V. Gitu ya, kali V. Maka ini menjadi V per 2 ditambah V per 2, gitu kan. Artinya setengah V ditambah setengah V. Setengah ditambah setengah berarti dapatnya 1 kan. Iya enggak? Iya, berarti setengah V ditambah setengah V. Ya. Atau saya hapus aja lah satunya ini, karena apapun yang dikalikan 1 dengan sama juga kan. Oke, berarti setengah V ditambah setengah V dapatnya adalah V. V. Oke, apakah boleh kita tambah K sama dengan 2? Tidak boleh lagi. Kenapa? Karena kalau kita tambah K sama dengan 2, ini udah melebihi V, karena batasannya hanya sampai V saja. Iya nggak? Iya dong ya. Sehingga ada 3 himpunan penyelesaiannya. Iya nggak? Iya dong ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah HP. HP ya. HP sama dengan X sama dengan pertama apa? 0. Ini 0. Kedua apa? V per 2. V per 2. Ketiga apa? Ini V. V kan? Oke, V. Itu saja. Himpunan penyelesaiannya selesai. Selesai. Oke. Nah, gitu kira-kira deh. Nah,
Sebenarnya mudah, apapun nanti soal yang berkaitan dengan ini pasti mudah, asalkan dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan berarti susah dong. Ya gitu. Nah kalau misalnya bertanya, Pak gimana cara mudahnya mengerjakan matematika? Makanya dikerjakan, kalau nggak dikerjakan ya susah. Kalau misalnya dibiarkan saja tugasnya, maka nggak siap-siap itu. Berarti itu nampaknya susah. Ya. Atau ada cara paling mudah untuk menyelesaikan suatu tugas itu adalah dengan tidak mengingat-ingat tugasnya. Pasti nanti mulai gitu. Oke, itu ajaran sesat. Oke. Nah, kira-kira begitu ya. Adik-adik, kalau misalnya nanti ada yang yang belum paham, belum mengerti tentang penjelasan ini, boleh dikomentari di kolom komentar. Mana tahu ada waktu maka saya jelaskan ulang. Oke, boleh kan? Boleh. Nah, kalau misalnya Anda mau paham lagi tentang penyelesaian sinus ya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi bagaimana cara menyelesaikan sinus ya. Tapi ini penjelasan pada video ini hanya untuk cos dan tangen saja. Oke, semoga materi ini bisa bermanfaat. Maka silakan ulang-ulang nih videonya, diputar biar semakin jelas ya. Oke, sampai di sini penjelasan untuk materi ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Bye bye.